Hai Tin, selamat datang kembali ke Cicatin. Aku Cit. Aku Eren. Varian. Yohanan. Panji. Dan kita adalah Cicet. Nah, jadi hari ini kita mau Q&A. Kemarin kan udah pada nanya-nanya tuh, udah ada di Google Form, udah ada di IG-nya mereka. Nah, sekarang kita mau pakai spinning wheel buat nentuin nih siapa yang menjawab duluan. Oke, jadi aku udah siapin ini buat mereka. Jadi kita tentuin siapa yang duluan. Oke. Yeay, Johanan pertama. Yeay. Oke, yang pertama, gimana pertama kali Cicetin terbentuk? Gimana ya? Tahu kan nih sih? Waduh, sejarah. Kayak ada sejarah ya. Pertama kali Cicetin terbentuk itu pada awal mungkin Oktober. Nah, itu yang pembuat pertamanya adalah Tante Jo, salah ngomong, Johanna dan Nicole. Oke, pertanyaan kedua buat Johanan. Pernah dikucilkan nggak? Pernah lah. Cerita dikit. Waktu pengen manggil, orangnya sok pergi. Kayak gitu, simpelnya. Oke, lanjut. Hobinya apa? Hobi aku banyak. Basket, futsal, badminton, catur, game. Oke, pertanyaan selanjutnya. Mau kuliah apa? Oh, yang baru kepikir tuh informatika, IT. Oh ya. Mantap, oke. Tadi selanjutnya Eren kan? Oke, mari kita tanya yang Eren. Mari kita coba. Kenapa dicoba ya? Oke, pertanyaan yang pertama itu film dan lagu favorit. Film Star Wars. Wow. Kalau misalnya lagu banyak sih. Pokoknya biasanya tuh kalau lagu tuh saya cuma dengerinnya genre yang Kristen. Jadi kalau misalnya lagu favorit ya jadi pasti dari sana-sana juga. Contoh apa ya, NDC Worship, namanya apa ya, lupa, pokoknya dari NDC Worship contohnya salah satu, begitulah. Terus selanjutnya ceritain 3 pengalaman paling seru dalam hidup. Waduh, pengalaman paling seru. Kalau misalnya 3 pengalaman ya, bakal panjang banget. Ya jadi seperti beberapa dari teman-teman yang dari dulu udah temenan tahu, aku tuh dulu pas masih kecil nggak selalu di Bandung ya, karena papa dipanggil kerja kemana-mana, jadi secara keturunan dengan anak tunggalnya harus berpergian kemana-mana. Jadi ya mungkin keseruan yang aku bisa ceritain ya seru gitu, bisa berpergian sama papa mama bahkan dari sejak kecil gitu, yang gimana ya, keluarnya teh bukan cuma ke misalnya, kalau misalnya tanda kutip cuma ke sekeliling Indonesia gitu misalnya, bisa diberikan kesempatan untuk keluar negeri karena panggilan bisnis. Itu pengalaman satu.
Pengalaman 2 yang paling menyenangkan pas kelas 5 gitu, diajak sama guru wakil kepala sekolah untuk ngadain bonding time. Bondingnya itu satu-satunya kali sekolah. Ya dulu kan BPK mah budget oriented kan, jadi itu satu-satunya kali saya bisa pergi keluar kota sama keluarga BPK gede, BPK Jakarta gede gitu. Ya ke Jogja sama berapa hari ya dulu 3 hari. Yang pertamanya homestay, jadi bisa ketemu sama orang desa. Keduanya bisa membatik, ketiganya beliin batik buat mama papa. Jadi dadah uang, halo baju. Ya begitu. Yang ketiga apa ya? Mungkin sedikit sebelum pandemi itu pernah ada yang namanya ibadah I praise ya di gereja. Dan bisa dibilang itu juga suatu pengalaman yang menarik karena ya sebelum itu kapan gitu pengen ada ibadah buat ibadah kontemporer gitu, karena biasanya cuma ada yang dengan style ibadah yang spesial kayak ya. Jadi akhirnya I praise ada, jadi aku seneng tuh pas sedikit gitu belajar melayani juga, belajar ya belajar ibadah dengan benar gitu, karena sebelumnya bosan-bosan doang jujurnya. Wah, Gitu. Nggak bilang apa-apa. Parah. lanjut ke Panji. Yang pertama itu hidup dari kapan? Berarti kapan lahirnya? Ya 2006, 8 September. Pertanyaan selanjutnya, CCT itu apa? Oke, berarti deskripsikan CCT. Dicatin. Dicetin itu kayak ini ya. Apa? Sangat tidak jelas. Tidak menjelaskan secara rinci ada. Apa itu? Jadi ya kalau misalkan intelektual itu kan ya itu intelektual. Kalau dicetin itu kan buat anak muda ya kan. Itulah saya kurang tahu. Oke, nggak apa-apa. Tenang aja, nanti masih banyak pertanyaan buat kalian. Aduh. Oke, Waduh. selanjutnya Arya. Oke. Pertanyaan pertama, mending PJJ atau PTM? PJJ lah. PJJ. Yang ditanya siapa? Panji mulai dari hari ini namanya Arya. Oh kira itu masih punya aku, ya maaf. Enggak, udah Arya sekarang. Tergantung sih, PJJ itu kan jarak jauh. Kalau buat nonton teens yang belum tahu PTM atau terus ya ada enak enggaknya sih. Kayak aku mungkin bakal lebih suka PJJ-nya. Ya 60% 40% lah. Tapi di lain hal kayak misalnya yang butuh misalnya nanya ke guru atau nanya ke teman atau enggak yang kerja kelompok itu enaknya tetap gitu. Dan enaknya jadi mandinya tuh baru berapa menit, nggak usah transport ya, ada enaknya juga. Oke. Yang kedua, apa bab yang paling nggak disukai di pelajaran fisika, kimia, biologi? Masing-masing pelajaran satu. Waduh. Oke. Ya, pelajaran IPA semua. Gimana ya? Pokoknya yang paling nggak disuka tuh kalau satu hafalan. Kalau bio itu kan bio kalau hafalan kadang agak malesin. Terus kalau fisika kimia gitu nggak suka tuh kalau misalnya babnya yang tipe soalnya tuh banyak gitu. Jadi tipe soalnya kemana-mana
Nah tapi kan ada beberapa bab yang tipe soalnya itu aja. Nah itu aku suka. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apa enak dan nggak enaknya jadi anak bungsu dari 4 bersaudara? Oke, ini Eren anak ke-1, Panji anak ke-1. Eren Dimanjain dia. Oh, aku juga. Aku gimana ya? Untuk pertama kali. Ada enak ada enggaknya sih. Ya kalau enaknya ini dari apa ya? Kayak misalnya kan apalagi aku 4 bersaudara. Jadi aku bisa ngelihat pengalaman dari kakak-kakakku. Jadi misalnya dulu pengalaman mereka gimana mereka ceritain ke aku. Jadi gitu sih. Terus juga ya kalau gak enaknya apa ya? Ada gak enaknya. Apa ya? Ya mungkin kadang disuruh gitu diminta tolong. Itu anak ke-1 yang itu ketawa barusan kayaknya mengerti jadi kakak ya gitulah pokoknya. Oke. Yang pasti tiap orang tiap latar belakang keluarga beda-beda sih. Oke. Pertanyaan terakhir, nggak terakhir sih. Cara mengatasi gabut. Cara mengatasi gabut. Ini jadi kalau belum tahu namanya kepanjangan gabut tuh gaji buta. Tapi kan kita belum kerja ya. Apa kayak apa gabut teh? Kayak bosen gitu ya? Ya bosen. Tidur lah. Masa tiap hari Anda tidur gitu? Iya kan kalau gabut daripada ngapa-ngapain terus disuruh-suruh nggak jelas kan mending tidur. Capek deh. Ya mungkin bisa sih kalau butuh tidur. Tapi maksudnya mungkin bisa belajar sesuatu hal yang baru atau mungkin justru malah mendalami hal yang dia suka lakukan, dalami hobi itu sih. Karena waktu maksudnya nanti ada saatnya di mana kalian bakal capek sendiri. Maksudnya bukan capek gimana ya? Kayak sibuk. Jadi pas masih ada waktu dipakai dengan baik. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan dan ini kebanyakan buat semua kalian jawab sih. Oke. Urutannya sama aja ya kayak tadi. Johanan, Eren, Panji, Arya. Oke. Pertanyaan pertama lagi. Apa tontonan favorit kamu waktu kecil? Coba aku. Iya. Aku waktu kecil sukanya Kapten Tsubasa dong. Oke. Lanjut, Eren. Kalau kecil aku mah dulu suka itu Disney Junior, kalau yang pada nggak tahu. Ya dulu masih berkualitas tontonannya. Sekarang jadi kurang jelas kemana. Jadi ya begitulah. Cartoon Network palingan, Tom and Jerry yang zaman dulu. Yang zaman dulu mantap. Oke. Lanjut, Panji. Kalau aku sih banyak ya. SpongeBob satu, Naruto, terus apa lagi? Tom and Jerry, Tintin, Oke. Oke, Arya. yang ada di TV aja. Apa ya? Banyak juga sih. Oh iya, ini pertanyaan tantangan ya, biar nggak bosen gitu. Minta kalian ucapin 3 ayat hafalan per orang. Mateng. Oke. Waduh. Silakan Johanan dulu. Aku Roma 3 ayat 23. Karena semua orang berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang pertama. Roma 6 ayat 23. Sebab pada dosa ialah maut. Tapi itunya lupa.
Ayo lanjutin. Nggak apa-apa. Apa ya? Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah kepada dia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya tunggal supaya setiap kita percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Apa lagi ya? Asal katanya setuju deh. Takut akan Tuhan ialah pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan pikiran. Oke lah. Aaron? 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. 1. Mazmur 119 ayat 11. Ya. Dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Nya. Itu kedua. Yang ketiga 119 ayat 105 Mazmur juga. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Oke. Lanjut. Wah. Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah bagi yang membenci-mu, mintalah berkat bagi yang membenci-mu, berdoalah bagi yang menyakitimu. Itu udah 2 kan? 27 sama 28. Bener kan? Itu udah 2. Oke lah. Satu lagi, Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Oke. Arya? Teman-teman yang lain udah panjang ya. Sekarang saya kasih tahu ayat hafalan yang pendek dan mudah dihafal untuk teman-teman ini. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Udah 2. Terus ya ada satu lagi yang agak. Kalau 3 ayat 23, apapun juga yang kamu lihat, berbuatlah dengan hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Enak ya, gampang semua. Oke. Waduh. Tahu gitu sih kejadian 1 ayat 1 tadi. Oke, lanjut. Hal apa yang pernah membuatmu menangis? Pikir dulu. Menangis. Bukan lagu, Bapak, bukan lagu. Oh, bukan. Oke, Danan, silakan dijawab. Kejadiannya gimana dulu nih? Pengen yang dulu, yang sekarang atau gimana? Bebas. Dulu Jo, inget Jo. Diputus udah. Udah. Yang dulu karena bully kali. Kayak gak punya teman aja. Makanya nangis. Itu kayaknya. Oke. Aaron? Dulu gimana ya? Pernah dibully sama teman-teman karena ya perawakanku kecil. Cuma bukan itu yang buat aku nangis. Gimana ya? Kalau yang buat aku nangis sih dulu ya sempat stres lah. Karena aku kira karena aku teh harus standarnya sangat tinggi gitu. Maksudnya emang udah ditetapin dari sejak awal. Aku nggak tahu sama siapa, aku nggak tahu dalam rangka apa. Pokoknya ada standar kayak software itu standarnya yang harus di achieve. Kalau nggak saya merasa gagal. Jadi dulu tuh aku standar semua mata pelajaran itu 80. Di bawah 80 ya, jadi sempat, dan aku kira tuh dulu ya bisalah 80. Udah dari 1 sampai 6 rekor udah tetap tuh di atas 80 semua. Kelas 7 saya dapat remedial pertama. Ya, jadi sempat shock juga. Jadi I'm not as invincible as I thought gitu.
Ya, tapi jadinya belajar lah bahwa nggak semuanya segampang itu. Oke. Udah? Sudah. Anji. Karena aku tuh punya kakek, pasti semua orang punya kakek dari kapan kan kita posisinya itu kan lagi sakit dan seminggu di rumah gitu kan. Nah terus begitu kejadian malam Selasa kakek aku itu kan bukan Tuhan ya itu kebenaran. Oke. Udah? Oke, Kan ada yang lanjut nangis lagi. karena nggak dibully, Oh, iya. dibully gitu. Kayak membuli pas sebenarnya. Oke. Arya. Tuh di mute. Aku? Iya. Apa ya? Itu tuh pas gimana ya? Pas kayak banyak tugas, banyak pikiran gitu. Terus apa ngerasanya ya? Ngerasa kayak gak ada yang bantu. Ya jadi sedih. Oke. Oke, kita lanjut aja ya. Siapa tokoh kita favorit kalian dan apa alasannya kalian suka sama tokoh itu? Ganan, silakan. Oke, kalau aku Musa kali. Kayak kenapa Musa? Karena ya dia tuh mimpin bangsa Israel gitu loh selama 40 tahun gitu ke bangsa Kanaan gitu. Kan itu bangsanya bisa dibilang kayak besar gitu. Terus dia bisa menjalankan tugasnya dengan baik walau dia pernah marah karena bangsa Israel itu diperbutin gitu. Tapi dia tetap jadi panutan sih. Oke. Era? Kalau aku sih tokoh favoritnya Daud sih. Ya, maksudnya kan Daud kan juga dulunya paling kecil, apalagi dari 12 orang 12 saudara, enggak, bukan 12, saya salah. Pokoknya dari banyak bersaudaranya tuh ya dia emang yang paling kecil gitu. Baik secara keturunan maupun secara fisik. Tapi ya jadinya kalau misalnya dia juga dipakai Tuhan ya itu menjadi inspirasi buat aku melayani dengan pede. Yes. Oke. Anji? Kalau aku sih Petrus ya. Soalnya kalau dari murid-murid itu dia kayak paling berani gitu. Oke. Paling berani baru. Oke. Arya? Apa ya? Yang langsung kepikir Timotius. Apa ya? Karena dia udah dari itu juga dididiknya dengan didikan sama ibunya sama neneknya di jalan yang benar, jadi kata ya, dan dipercayakan pelayanan sama Tuhan. Oke, lanjut. Ini pertanyaan buat Aaron. Sebutkan board games favorit kamu. Aku sih suka Monopoly ya. Mungkin karena bisa nge-blackmail orang. Monopoly ya. Begitu, Monopoly yang gede ya, bukan yang Monopoly deal yang kartu. Entah kenapa aku nggak suka Monopoly deal. Tapi ya kalau misalnya main Monopoly biasanya aku terlalu kompetitif. Sampai ya bisa menggila lah. Jiwa apanya ya, jiwa bisnismen jahatnya keluar. Begitulah. Gak patut. Oke, pertanyaan selanjutnya,
YouTube channel favorit kalian apa? Yang kayak misalnya paling sering kalian tonton gitu. Johanan dulu. Aku apa ya? Wah, banyak sih, tapi aku bisa para game gitu loh, kayak ke Just No Limit mungkin, karena sering. Oke. Aaron? Kalau aku yang ada 3 sih yang aku lagi nonton. Kalau misalnya yang pertama The Food Theorists, yang kedua ya DP, Dude Perfect, yang ketiga Mr. Beast. Begitulah. Oke. Panji? Yang pertama tuh ini cukup dasar ya, channelnya Bobon Santoso, mungkin tahu ya. Yang kedua tuh Reza Arab. Arya? Iya. Satu aja ya. Aku nggak, kalau YouTube itu jarang ngikutin satu gitu sih. Jadi kalau udah beres kadang nggak selalu ditonton. Cuman akhir-akhir ini lagi suka lihat gadget ini. Oke. Oke, selanjutnya apa ketakutan terbesarmu? Kalian paling takut sama apa gitu? Cuman kayak simpelnya mah kayak takut dimarahin aja gitu, karena berbuat salah. Karena Oke. males gitu kalau dimarahin. Urusan bakal panjang. Oke, Aaron? Itu titik kaminya, Jo. Iya sih. Yang satu aku juga sama kayak Johan. Bukannya takut sih, malas aja kalau dimarahin teh. Dan merasa ada perasaan yang tidak perlu. Tapi misalnya aku paling takut diculik. Karena saya nggak tahu gimana ya bilangnya ya. Ya pokoknya takut aja kalau misalnya lagi di luar sendirian, paranoid. suka itu sendiri. Ada yang ngikutin gak ya? Soalnya buat aku semua orang tuh kelihatan aneh. Oke. Maafkan ya. Oke. Panji? Yang nomor 1 itu paling takut Tuhan ya. Oke. Terus yang kedua juga orang tua. Udah. Oke. Arya? Gimana ya? Aku kayaknya takut ini, kayaknya takut gagal sih. Ini klise, cuman ya kayaknya itu sih. BTW ya, untuk kalian ada episode dari Goliath Masvo untuk mengatasi ketakutan. Nggak tonton. Lanjutnya, kalau misalnya kalian dikasih kekuatan super, kekuatan apa yang ingin kamu miliki? Aku langsung kepikir teleportasi. Okay. Kenapa tuh? Ya, sok bayangin ini PPKM, jalan-jalan ditutup, ayo gak bisa lewat. Gimana ya? Kayak misalnya lu bisa pergi ke penjuru dunia lain. Gak tau sih, aku tiba-tiba aja kepikiran. Mantap. Oke. Kayaknya keren sih. Oke, selanjutnya ada yang mau duluan atau udah kepikiran, Johanan? Aku perakit deh, kayaknya perakit. Apa? Jadi kayak bisa perakit Oh, oke. rakit gitu. Oke. Selanjutnya Aaron deh. Aku sih pengen bisa memindahkan objek dengan hanya pikiran. The Force, oh ya. Kalau aku sih kan suka animenya One Punch ya. Jadi kayak pengen kayak sama lah. Apa itu nama kekuatannya itu? Oke. Namanya juga One Punch. Aduh. Oke, lanjut. Bagaimana cara menghadapi perkara yang sulit menurut kalian? Menghadapi masalah lah intinya.
Gimana caranya? Kamu bisa mungkin tipsnya ya curhat aja ke teman dekat, ke sahabat kamu, biar kamu bisa dibantu masalahnya apa, gini. Terus kamu juga berusaha gitu buat nyelesainnya dengan baik gitu. Salah satu tips mungkin gitu. Ya hadapi aja. nggak akan sesusah yang dipikir kok. Pasrah sama Tuhan dan berdoa. Oke lah. Oke, Arya. Ya bener sih yang tadi Panji bilang. Tapi kalau apa ya perlahan-lahan, maksudnya jangan sampai menyerah gitu aja. Terus juga bisa tanya ke orang lain yang mungkin tahu jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, apa sih yang membuat kalian tetap setia dan rajin untuk melayani Tuhan? Yang aku ingat dari itu tuh, keselamatan tuh bukan, jadi kayak orang banyak tuh kan mereka berbuat baik untuk mendapat keselamatan, tapi kita justru keselamatannya dapatnya gratis. Jadi ya mungkin apa yang membuat itu tuh karena kita mensyukuri akan keselamatan. Jadi justru kita melayani karena ya itu, kita bersyukur. Kalau di masa pandemi ini sih kan sudah sering melayani ya di bulan-bulan ya ramai gitu, bisa ada waktu keluar rumah terus ketemu orang-orang dan ya itulah. Gimana ya maksudnya, kalau misalnya udah benar-benar tahu dan menerima bahwa Yesus tuh udah baik banget, seneng aja gitu melayani, nggak ada alasan lain selain emang kepengen gitu sih. Oh, aku juga sama. Mungkin kayak Aaron ya. Karena pengen gitu. Pengen aja. Oke. Wah, ini pertanyaannya ngakak sih. Menurut kalian siapa di antara kalian yang akan selamat dari serangan zombie, dan siapa yang akan mati duluan? Kalian bisa tebak gitu. Susah. Langsung aja ini mah jawab barengan. Hah? Apa? Siapa yang akan selamat dan siapa yang mati duluan? Amin, kita semua selamat, tapi kalau misalnya yang mati kayaknya saya duluan. Setuju. Karena saya nggak punya skill apa-apa. Amin selamat semua, tapi kan biasanya nih ya, kalau di film-film tuh yang selamat itu pasti yang barbar gitu kan. Itulah. Yang apa? Yang barbar. Waduh, yang barbar. berani melawan gitu lah. Oh, iya. Dan tokoh utama pasti yang selamat. Jadi siapapun tokoh kedua, ketiga, keempat, udahlah, dadah lah. Oh, misalnya kita semua tokoh utama gimana? Kalau misalkan dari Ya berarti teman-teman kita yang mati. Timbal kan jawabannya. Yang lain ya. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apa kesalahan terburuk yang pernah kamu lakukan? Apa yang bisa kalian pelajari dari hal itu? Toxic di banyak di tempat umum aja. Ngomong kasar. Oke, Terus kan semua orang ngedenger tuh. Semua orang ngedenger. Ya dapat hikmatnya ya jangan toxic lagi, dapat ngomong. Sama aja biar gak toxic gitu. Oke. Selanjutnya ada yang udah kepikiran? Gimana ya? Mungkin kesalahan, jadi aku ngelihatnya dari efeknya. Maksudnya kalau kesalahan kan ada dampaknya. Ya mungkin gak berani mencoba sesuatu gitu. Ya jadinya karena itu aku nggak tahu pengalaman apa yang mungkin aku akan rasakan gitu sih. Ngerti nggak? Oke. Jadi yang dipelajari jangan takut untuk mencoba melakukan sesuatu. Ya sedikit cerita lah ya. Dulu pas aku SD itu pernah aku nungguin temen di depan kelas gitu. Dan kita udah janjian nih, kita tunggunya di depan kelas 6B. Itu buat ke kantin bareng kan. Jadinya aku
ya jadinya aku nunggu di depan sampai kali udah 5 menit gitu dari istirahat itu. Terus kan aku nggak sabaran tuh dulu, jadi aku masuk, aku teriak, dan ternyata semua orang menatap saya dengan tatapan dead stare. Ternyata aku bukan nunggu di depan kelas 6B, ya. Nunggunya di depan kelas 6C, mereka belum beres. Aku beresnya cepet gitu. Jadi dari gurunya kan aku diberesin cepet tuh, aku nggak lihat jam dulu, jadi aku itu kan, terus habis itu buka aja, kirain kan udah pada istirahat kan, belum ternyata. Ups. Halo sekali. Jadi ya pelajaran satu, sabar. Kedua, lihat dulu sebelum ngomong. Ketiga, dipikirin dulu mau ngomong apa. Oke. Karena emang nggak dimarahin sih, gurunya tahu bahwa kita di itu cepat. Cuma ya jadinya zing. Oke. Horor. Saudara. Lanjut. Oke. Suka main apa itu layangan gitu ya. Kita umur berapa. Jadi kan ada layangan yang udah sobek nih. Kebetulan sebelah rumah itu ada selokan. Nah sebelah selokannya itu, seberang selokan itu kan ada kayak pohon bambu gitu. Terus banyak juga daun-daun keringnya. Terus kan itu jahil orangnya kan. Jadi si layangan itu sebelum dibuang tuh aku bakar dulu. Aku bakar terus aku lepasin. Jatuh ke daun lah. Kebakar daunnya. Itu gak kebakaran gede kan, aku disiramin dari seberang. Jadi nggak kebakaran gitu. Oke, pelajaran yang dipelajari apa? Jangan bakar layangan. Pertanyaan selanjutnya, apa pendapat kamu tentang pacaran di usia remaja? Rasa bosan aja. Kayak orang gitu pacaran. Oh gini, oh gitu, oh ya udah. Oke. Dan mungkin yang udah gimana? Ya bosan aja tuh lihat ya. Oh bosan. Kenapa nggak diputusin dia? Katanya bosan. Oh udah nggak gitu, oh gitu, nggak gitu. Kenapa? Karena ya aku berbicara secara teori, ya aku nggak pernah melakukan ini sebelumnya, jadi jangan ditiru skenarionya. Cuma ya katakanlah begitu, ya menurut aku sih kamu akan lebih senang untuk suka diem-diem daripada beneran pacaran early gitu loh misalnya, karena ya belum tentu yang kamu tanda kutip sukai itu yang Tuhan tetapkan. Jadi kalau misalnya cuma oh ya aku suka doang sama dia terus tiba-tiba langsung pacaran early, ya you're missing everything gitu loh. Kalau kamu kecepatan ya temanan jadi jauh, misalnya kalau gak cocok ntar regret atau gimana ya. Jadi ya mendingan keep it to yourself aja, berdoa. Dan jangan dulu lah, belajar dulu. Kalau kamu ditahan di kelas, tahan kelas gitu misalnya, kamu nggak akan sama dia ada. Mungkin sama dia sih, cuma jadinya merusak diri, image diri. Gitu aja sih dari saya. Oke, Arya? Ya sama ya. Maksudnya tiap orang tuh punya pengalaman cintanya beda-beda, gitu kan. Yes. Ada yang sekali guys. Ada yang udah dari remaja, ya kita nggak bisa ngatur. Ya, kan kalau bilang itunya mungkin aku setuju sama Aaron tadi sih, mungkin dulu karena kalau masih remaja tuh masih wakil gitu. Dan
ya bisa apa ya, pokoknya beda lah, kayak waktunya masih lebih banyak, bisa ngelakuin yang lain dulu dan berteman aja sebanyak-banyak. Tadi kan Arya bilangnya berteman sebanyak-banyaknya. Berarti nanti tinggal milih dong. Ya, ya kayak gitu. Itu Bapak. Ya berteman sebanyak-banyaknya dan didoain. Nah itu pun, Bener. nah itu. Kirain saya Jangan berteman sesat Loji, sebanyak-banyaknya. awas. Gitu. Tapi Cetin menambah soal pacaran, kalian tinggal lihat aja di channel ini ada itu sendiri. Oke, lanjut. Kalian pernah salah manggil orang nggak? Ceritain pendek. Sering. Nah, Sering. Ring. nggak perlu ditanya itu. Tolong. Deskripsikan si Cetin masing-masing dalam satu kata. Maksudnya masing-masing kalian mendeskripsikan satu kata. Si Cetin. Podcast tanda kutip seharusnya. Ya. Ngomong mungkin. Oke. Iya, gini ngomong kan. Gini ngomong kan. Iya, tapi itu Oke lah. kan, ya itu nggak ada acara yang nggak ngomong gitu. Talk show. Ya acara Oke. Panji apa tadi? Itu membangun kali ya. Oke. Bangun iman, bukan membangun rumah atau apa. Iya, oke. Itu teknik bangunan itu. Ya. Dan asik. Oke. Pertanyaan selanjutnya, hal apa yang paling membuat kalian insecure? Aku worry gitu, khawatir tuh kalau kayak nggak pasti gitu, ngerti nggak? Hah? Kayak misalnya ya Oh, apa? nggak pasti. Jadi nunggu kepastian gitu. Ya gimana ya? Ya gimana? Ngerti nggak sih? Ini insecure karena nggak pasti. Apa ya? Kayak khawatir misalnya besok nggak pasti apa gitu. Oke. Ah. Oke lah, udah lah. Panji, Insecure, jujur saya nggak pernah insecure ya. Karena kan setiap orang ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kadang kalau misalnya kan banyak instansi di mana orang bisa offended, jadi ya seringkali suka overthinking. Kalau misalnya aku ngomong ini boleh nggak ya, itu boleh nggak ya, aduh ini teh rada-rada gimana gitu misalnya, atau enggak kalau aku bilang ini dengan pakai emoji atau enggak ya, soalnya kan kalau misalnya salah tuh tiba-tiba aduh impactnya gede banget gitu. Ya gitulah. Jadi kalaupun misalnya sering ngomong, saya suka dengan berat lah, pemikiran berat. Aduh ini teh itu apa segala macam. Nah begitulah. oke. Jahanan, pertanyaan selanjutnya, apa olahraga favorit kalian? Panji mau jawab kayaknya tuh. Panji, Oh, saya basket berarti. basket, bulu tangkis, sepeda udah. Nggak ada olahraga favorit karena aku nggak suka olahraga. Tapi catur termasuk olahraga nggak sih? Masuk. Olahraga otak, ya udah catur. Jahanan, Aku simpel basket, udah. oke. Aku juga basket sama pingpong. Lanjut, bagaimana cara kalian mengendalikan emosi? Apa ya? Aku ini emosinya emosi apa aja? Emosi ya mungkin marah atau apa ya? Kalau marah, Pernah marah kan? Kelihatannya sih Arya nggak pernah marah. pernah lah ya kali nggak pernah. Cuman aku lebih sering kalau marah tuh kayak ngediemin. Jadi ya
ya udah marah aja gitu. Maksudnya diem, nggak menimbulkan sesuatu yang parah kayak, ngerti kan? Dia bisa marah. Aku baru tahu loh. Ya itu makanya saya bertanya kenapa kok Arya bisa gitu. Gue pernah dimarahin sih Kelihatannya soalnya itu kan Emang kamu pernah? pernah. Oh, Arya ya nggak bilang-bilang. ternyata selama ini. Panji, Oke, next. Ada Arya. Ayah, Ya, kalau aku sih tarik nafas, gitu, santai, kalem, jangan panik. Intinya itulah tarik nafas. oke. Aaron, iya, mau nambahin. Tapi ya sebenarnya kalau marah didiemin, dipendam juga nggak baik sih. Ya itu aja. Karena nanti bisa aja meledak di akhir. oke. Oh, berarti hati-hati sama Arya, guys. Ya, Kalau hati-hati. dia marah, nggak dicanda. Kebanyakan kali sih aku diem. Palingan nggak disuruh ngapa-ngapain, lihat HP, main lagi. Kalau dimarahin main mah biasa aja. Cuma kalau misalnya lagi dimarahin lagi gimana yang aku pikir nggak seharusnya aku dimarahin, ya aku diem main HP. Kalau misalnya benar-benar udah keterusan, misalnya udah ini banyak banget yang dimarahin, yang nggak sesuai, yang nggak seharusnya aku dimarahin. Aku remark satu, ya ngasih tahu gitu. Misalnya emangnya ini gitu, tapi satu kalimat doang, terus sudah. Oke. Gimana? Tadi pertanyaannya apa? Serius. Cara mengendalikan emosi. Oh, aku masih belum bisa itu. Masih Oh. suka meluap-luap. Pakai kontrol orang. Oke. Lanjut. Pelayanan apa aja yang pernah kalian lakukan di GBP dan mana yang paling disukai? Kenapa sukanya? Banyak ya? Oke. Dari Arya dulu. Nyalain dulu. Oke, diganti lagi. Dari Udah aku deh. Ya, Hap. Aku maaf. Aku apa ya? Sound system, lighting, easy worship. 3 itu. Yang paling enak itu easy worship sama sound system. Karena sering megang. Oh, jadi udah tahu ya. Iya, maksudnya gitu. Aaron. Kalau aku dulu pas masih belum pandemi, dulu pegang isi worship sebagai ya petugas mulmet. Sempat juga kalau iPraise ya sound system. Cuma belakangan ini kalau misalnya nggak, ya pelayanannya kan jadi terbatas sama kalau misalnya papa mau pelayanan. Jadi aku banyakkan sekarang mainnya drum atau piano sih. Favoritnya sekarang piano. Entah kenapa. Oke. Suka aja pokoknya. Gimana ya, aku pernah nyobain di balik layar. Dulu pernah sound, terus juga pernah drum. Cuman apa ya, kayaknya lebih ini drum sih. Kenapa? Karena aku merasa kayak di sound masih ada yang harus aku pelajari. Jadi gimana ya, belum itu maksimal gitu. Jadi kalau melayani itu kan ada satu ya perlu kesediaan melayani, dua juga perlu skill. Jadi nggak bisa gitu cuman melayani tapi nggak punya skill gitu kan. Ya jadi untuk sekarang lebih itu drum. Pelayanan pertama sih kan yang kamera ya, sekarang ya itu. Tanya tuh kayak enak aja gitu lah. Pertanyaan selanjutnya,
ceritain pengalaman seru sama pelayanan. Boleh apa aja. Ini baru terjadi di YouTube. Nggak baru sih, udah lama. Yang waktu baptisan, ini kan itu live stream dari bawah nih, dari apa namanya itu, ruang kebaktian yang di bawah. Itu udah berhenti kan live stream. Terus di atas itu ada suara lagu-lagu gitu. Nah itu. Oh, oke, jadi ke play dari YouTube suaranya, oke. Itulah autoplay gitu, terus kayak lagu-lagu gitulah. Iya, aku inget waktu itu. Mau aku. Iya, boleh. Ini udah lama sih pas ini lebih ke kocak. Jadi pas jadi kayak kan kalau di lantai 3 tuh kan atas bawah, jadi yang di balik layar di atas, tapi kalau di lantai 1 tuh di belakang pernah jadi sound system itu kayak salah, terus kan dari belakang dan dari depan langsung banyak mata menatap. Ya itu kalau yang pernah melayani di bawah mungkin pernah ngerasain. Ya, benar Dan sekali. ya kalau jadi jemaat mungkin nggak bakal pernah ngerasain, jadi mungkin pernah kalau mau melayani bisa bilang ke kita. Oke. Lanjutnya gimana? Siapa? Kalau aku juga mungkin ada kejadian lucu sih sebenarnya kalau pengalaman waktu pas yang lansia, lagi lansia lucu gitu gara-gara si layarnya isi musiknya itu tuh error kan. Aku kakak sampai nanya-nanya, sampai lari-lari ke sana ke sini sampai lupa itu sound system dijalain pas sama di mimbarnya itu suruh nyanyi satu lagu gitu. Lucu itu, lupa dijalain itu asli. Aduh, kabur kemana. Yang temen aku di sini bingung mau ngapain. Jadi ya itu lucu sih. Anika bisa enggak. Kepanikannya yang besar. Oke, tinggal Aaron. Ya tahulah kalau misalnya udah pernah jadi pianis. Kalaupun misalnya lagi enjoy tiba-tiba salah mencet atau salah chord, hati tiba-tiba berhenti. Ya dan itu ya sering terjadi lah kalau misalnya masih pertama kali, apalagi yang belum jago kayak lupa baca bukunya jadi lupa kemana. Wah ini teh kemana woi. Ya jadi sempat pernah salah. Cuma setelah berapa detik nggak main, jadinya main lagi. Tapi itu kan sejak pandemi kan terekam untuk semua orang melihat sepanjang masa nanti sampai dunia kiamat. Jadi gitu lah. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, acara TV atau film serial apa yang paling kalian suka? Kalau yang sekarang MasterChef. Oh. Karena lucu, sekarang juri-jurinya suka ngelawak. Oke. Kalau aku nih sekarang lagi ngikutin My Hero Academia ya. Kalau kalian tahu, begitulah. Saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut kalau gitu. TV ya? TV enggak sih. Acara TV Indonesia lagi enggak begitu menarik. Kalau film, aku lagi itu suka Detektif Conan. Oke. Kayaknya sih nggak ada ya kalau di TV, soalnya kan lagi jarang nonton TV. Oke. Pertanyaan terakhir guys, pertanyaan terakhir. Oke, pertanyaan terakhir. Kan banyak orang yang ragu kenapa Yesus bicara pada Bapa padahal mereka satu Allah.
Jadi gimana cara menjelaskannya secara efektif? Disclaimer, kami bukan pendeta, jadi tolong diralat ya. Berat. Sebisanya aja, sebisanya. Kalian Aduh, bisa pertanyaan, pilih satu jawaban juga nggak apa-apa. Pertanyaan terakhir. Mungkin dari Ya udahlah. Betaria dulu. Arya kan yang paling berpengetahuan daripada kita. Ya ini paling pro ini. Kan udah mau jawab. Enggak, saya nggak mau jawab. Kalian kayak diskusi sekarang juga nggak apa-apa lah. Boleh. Ini siapa? Boleh Pak Pendeta. Kalian semua juga boleh, maksudnya kayak langsung gitu barengan juga nggak apa-apa. Tapi salah jawab. Aku nggak tahu ya, belum pernah belajar juga sama sekali. Cuman aku kepikirannya kayak memberi contoh. Nggak tahu ya, kan kayak di Matius itu, karena itu udahlah demikian. Terus juga ya sebagai manusia doa itu caranya komunikasi ke Allah. Nggak tahu. Oke. Kalau yang lain gimana nih pendapatnya? Menurut kalian aja nih, menurut kalian. Itu sih. Biasanya ngikutin Arya aja lah. Aaron sama Johanan udah gimana? Kalau aku sih ngerti Allah Bapa sama Allah Anak Yesus. Itu tuh ya mereka satu Tuhan. Cuma ya aku sih mengertinya mereka personalitasnya beda. Jadi kalau misalnya Allah ya bisa ngomong gitu, Allah Bapa sama Allah Anak ya bisa ngomong dan nggak sepenuhnya independen, tapi nggak sepenuhnya terlepas juga. Jadi gimana ya? Ya gitulah. Jadinya kalau misalnya kayak mungkin analoginya kayak orang berkepribadian ganda ya. Mungkin kalau aku sih mikirnya kayak gitu. Jadi kalaupun dia satu tubuh, orangnya ya cuma satu kan. Tapi ya dia bisa ngobrol personalitasnya. Ya gitu sih. Jadinya dan sifat-sifat mereka juga bisa beda. Tapi kalau Tuhan sih kayaknya nggak beda-beda amat sih. Ya begitulah. Nah, namanya Aaron aja deh. Yeah. Ya, sekalian pendapat juga kan, nambahin aja tadi. Pastilah semua orang tuh punya sifatnya pasti beda-beda. Ada mirip ya ada, cuma tapi gak mungkin sama. Persis gak mungkin. Karena Tuhan tuh sudah menciptakan kita itu sempurna dan pastinya berbeda-beda. Oke, Tin, segitu aja buat hari ini. Terima kasih kalian udah meluangkan waktu untuk menjawabkan pertanyaan-pertanyaan ini. Terima kasih juga buat kalian yang udah nanya-nanya buat pertanyaan hari ini. Jangan lupa juga merasa diinterogasi. Kayak gitu juga. Oke. Jangan lupa juga subscribe, like, terus kalian komen. Misalnya kalian mau jawab pertanyaan tadi juga boleh. Komen di bawah. Dan jangan lupa juga buat yang SMP dan SMA itu ada persekutuan setiap hari Jumat jam 5. Nah, itu infonya ada di IG idc.firstbaptist. Ada di bawah akunnya, ada di deskripsi bawah. Bisa dari situ aja kalian follow, nanti akan dapat info-infonya semua. Dan juga sebelum episode ini ada episode tentang Goliath Must Fall. Nah, itu tuh nyambung kan, jadi kalian bisa nonton juga nih. Di sini tinggal pencet aja. Tinggal pencet dan kalian bisa langsung nonton tuh. Akun kita juga ada di bawah. Kalau misalnya kalian mau tanya-tanya, mau ngasih saran atau mau apa aja, ada di bawah, tinggal pencet aja. Atau kalau kalian mau nonton yang episode sebelum-sebelumnya juga ada, kalian pencet aja channelnya. Oke, segitu aja buat hari ini. Sampai ketemu episode selanjutnya.
Bye-bye. Yang juga yang gitu yang sudah ngasih udah nunjuknya gimana sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Dadah.